Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat! Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang luar biasa, Ibu Siani, yang masih memberikan kepercayaan dalam pelayanan pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu. Dan saat ini tema firman Tuhan yaitu sudahkah kita menjadi teladan, saudara? Mengapa ini penting untuk kita pelajari? Karena masih banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang katanya Kristen, saudara, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan keteladanan. Apa efeknya, saudara? Itu yang harus kita pelajari. Ternyata dari keteladanan itu ada tujuan Tuhan, bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen, ya, status saja, ya, statusnya, oh sudah dibaptis, ganti nama gitu ya, ganti nama jadi apa saudara, namanya ditambah nama yang rohani, bukan itu tujuannya. Atau karena kelahiran, kita sudah dilahirkan dari nenek moyang kita sudah Kristen dan maka kita juga adalah Kristen keturunan. Apakah itu? Bukan saudara, tapi Tuhan punya tujuan dalam setiap kekristenan saudara, amin. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-7 saudara. 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya yang di wilayah Makedonia dan Akaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tesalonika ini jemaat perintisan yang dikerjakan oleh Paulus, saudara. Dan bagaimana situasi mereka, firman Tuhan sudah menyampaikan bahwa situasi jemaat Tesalonika bukan dalam keadaan baik. Keadaan mereka adalah apa, saudara? Mengalami penindasan. Penindasan yang bagaimana, saudara? Penindasan yang ringan, sedang, atau berat, saudara? Penindasan yang berat, ya. Siapa yang di sini waktu datang mengalami penindasan? Ada yang ditindas? Waktu datang perjalanan menuju ke arah gereja gitu, adakah yang mengancam-ancam, ayo kalau kamu ke gereja, wah saya aniaya kamu, ada saudara? Enggak ada kan? Semuanya dengan sukacita ya, walaupun ya memang ya, karena ini gereja di tengah kota saudara, karena tengah kota itu harus ada Car Free Day di hari Minggu ya, saya sedikit putar-putar. Ya cuman itu aja, itu bukan penindasan saudara ya. Hanya sekedar apalah itu saudara ya. Bukan hal yang merepotkan begitu ya. Masih banyak cara saudara. Bahkan masih sempat mampir cari snack saudara. ya masih, karena masih ada waktu ya sambil cari jalan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu tidak ada yang di antara kita hari ini mengalami penindasan. Betul saudara? Oh Pak, saya ditindas Pak. Sama suamiku, sama istriku. Karena saya percaya Yesus ditindas. Ya penindasannya cuma suaminya saudara. Ya, paling ya diomel-omelin ya. Paling disuruh masak dulu begitu kan ya. Ya kita mungkin mengalami satu penindasan yang ringan saja saudara. Bayangkan jemaat Tesalonika ini dalam penindasan yang bagaimana? Terancam nyawanya. Bukan situasi yang mudah untuk percaya Yesus pada masa itu. Makanya pada waktu itu kalau ada orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan Alkitab itu adalah malaikat bersorak-sorai karena betul-betul itu kepercayaan yang taruhannya adalah nyawanya saudara. Tidak segampang sekarang kan, dikit pindah agama, sedikit-sedikit gak sayang Yesus. Yang karena kita ini situasinya nyaman. Nah kalau pada masa itu harus bayar nyawa saudara loh untuk percaya Yesus. Makanya ketika mereka sudah percaya Yesus, mereka militan, mereka tidak akan jual nama Yesus. Dengan sungguh-sungguh mereka beribadah kepada Tuhan dengan rasa syukur. Waktu datang pun dengan cara yang semangat saudara. Dengan cara yang antusias. Karena apa yang mereka lakukan ibadah itu tidak selamanya bisa mereka lakukan dengan sukacita. Kalau ada kesempatan maka dia akan dengan penuh gairah menyembah memuji nama Tuhan. Akan penuh sukacita. Mereka menyambut firman Tuhan. Nah, itu situasi jemaat Tesalonika. Nah sedangkan kita saudara kalau sekarang tidak ada snack pulang gereja, loh wis podo
saudara, kurang, aduh gerejanya kok garingan gini ya, saudara. Atau nggak ada sembakonya, loh kok gerejanya kok nggak ada yang kasih sembako saya, wes tak pindah. Ini memang zaman yang sekarang ini terlalu nyaman gereja Tuhan. Makanya perlu hari ini kita belajar firman Tuhan dengan keras, saudara. Mungkin khotbah saya tidak menjadi khotbah yang menarik atau khotbah yang umum begitu ya, saudara. Tetapi kita akan disadarkan bahwa situasi saudara dan saya harus ada satu tujuan Tuhan ketika Tuhan izinkan untuk datang ibadah saat ini. Apa saudara? Jemaat ini saudara telah menjadi penurut. Penurut siapa? Apa yang dikatakan gembalanya yaitu Paulus, Timotius. Dia memperhatikan betul apa yang menjadi nasihat firman-Nya. Dan juga dikatakan penurut Tuhan. Inilah yang mengapa mereka bertahan dalam penderitaan. Karena melihat sosok gembala yang berani bayar harga. Sehingga jemaat itu pun melihat satu keteladanan. Dan dia tidak segan-segan mengorbankan dirinya juga untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya melihat keteladanan dari seorang gembala, tetapi juga melihat bagaimana Yesus Kristus yang telah meneladani para murid awal. Mereka begitu, mengapa gembalaku itu bisa begitu semangat walaupun dianiaya? Oh, karena Yesus sudah berkorban, mati di atas kayu salib, mengalami penderitaan, menanggung dosa semua umat manusia, dan ditimpakan segala kutuk kepada kematian Yesus. Itulah mengapa disebut kematian yang mengerikan, saudara. Sampai Bapa itu sudah tidak lagi sanggup untuk melihatnya. Putranya yang agung dan mulia, yang setara dengan Allah Bapa, saudara, mengorbankan diri seperti itu. Wah, Paulus waktu mengalami perjumpaan, dia berkata, betapa saya ini orang berdosa, yang tak layak untuk bisa menerima pengampunan seperti ini. Kalau Dia yang mulia berkorban demikian, maka Paulus pun rela. Rela di dalam segala perjalanan pelayanannya. Makanya Demas itu kabur, saudara. Kenapa? Pelayanan Demas itu bukan di tempat yang lahan basah. Tahu lahan basah, saudara? Atau rumput, padang rumput yang hijau. Ya, Mazmur 23 itu kan, akan kubawa ke padang rumput yang hijau, saudara. Akan kubaringkan, saudara. Itu di rumput hijau, ada yang terjemahkan itu rumput dolar, saudara. Karena hijau kan, ada yang terjemahkan begitu, saudara. Tapi Paulus membawa mereka pada padang-padang yang keras, yang sulit, makan jarang makan, yang mengalami karam kapal, belum lagi di penjara, dianiaya. Uangnya pun dia tidak ambil dari kolektor, saudara. Harus bekerja dengan tangannya secara keras untuk menyediakan kebutuhan pelayanan. Wah, ini pelayanan yang tak menarik. Makanya Demas kabur. Tapi jemaat Tesalonika memperhatikan. Semoga kiranya jemaat GBI Sulung Anugerah memperhatikan betul bagaimana gembala mulai menanam satu keteladanan bagi saudara yang telah diikuti dari Yesus Kristus. Dan saya yakin apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan meneladani, maka ada satu hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan. Apa itu, saudara? Saya mau tunjukkan satu slide ini. Jemaat Tesalonika terdiri dari orang non-Yahudi yang menerima berita Injil dari Rasul Paulus. Jemaat Tesalonika mengalami penindasan sangat berat, namun mereka tetap sukacita menerima firman Tuhan. Teladan ini tersebar kemana, saudara? Makedonia dan Akaya. Kalau saudara lihat di peta itu, Makedonia itu yang atas. Ya, Tesalonikanya di tengah, Yunani itu Akaya. Tesalonika itu ibaratnya gini, Akaya itu adalah seperti Jawa Timur gitu ya. Provinsi Jawa Timur, ya. Itu sama dengan Akaya. Kotanya mana? Ibu kotanya Jawa Timur, Surabaya. Nah, Tesalonika ini ibu kotanya. Paham ya? Kotanya adalah di Tesalonika. Nah, dari keteladanan mereka ini coba, saudara. Apa yang terjadi dampaknya ketika mereka menjadi penurut
Kami dan penurut Tuhan. Dalam penderitaan loh saudara. Kalau dalam situasi tenang, damai, sejahtera, ya wajar ya. Menurut. Ya. Tapi coba dalam penderitaan. Ake-ake waktu pandemi kan nggak ada yang datang lagi ya Bu Gembala ya. Ya sama saya juga rasakan. Banyak yang sudah nggak mau datang ke gereja. Atau pindah gereja. Itu baru penindasan COVID saudaranya. Sudah kabur. Nah, Tesalonika ini penindasannya berat. Tapi justru Tuhan pakai ya dari gereja yang dibentuk oleh Paulus itu bisa mempertobatkan Makedonia, provinsi, dan provinsi mana? Akaya atau Yunani. Dua provinsi besar ini bertobat, saudara. Bisa kita tangkap, saudara, betapa powerfulnya ketika satu orang atau gereja Tuhan mulai berkomitmen menjadi penurut gembala dan penurut Tuhan. Artinya gembala pun menurut Tuhan. Dampak efeknya membawa apa saudara? Pertobatan baik di Makedonia maupun di Akaya. Dua provinsi besar. Saya rindu saudara, GBI Solo Anugerah ini akan menjadi dampak yang hebat. Bukan hanya di sekitar sini. Tapi di mana Bapak Ibu berada. Orang-orang bisa melihat satu perubahan nilai kekristenan dalam diri saudara. Akibatnya apa? Mereka pun memberi diri untuk percaya Yesus. Percaya Yesus. Ini yang menjadi tujuan kekristenan di mana saudara dan saya dipanggil. Bukan sekedar Anda dan saya diterima anugerah keselamatan selesai. Bukan. Tetapi Tuhan mau lanjutkan kekristenan saudara bisa berdampak kepada yang lain. Sehingga mereka pun mau memberi diri percaya Yesus. Mari kita renungkan sejarah kehadiran kita di tengah masyarakat. Apakah kehadiran kita di tengah masyarakat itu dinantikan atau malah justru tidak dinantikan saudara? Atau waduh banjekno teko mana ini ya satu orang ini ya. Atau waduh Pak terima kasih, wah senang ya Bapak bisa hadir atau Ibu bisa hadir atau adik atau saudara bisa hadir. Wah saya senang. Bagaimana respon reaksi mereka ketika kita hadir di satu tempat saudara? Apakah kita memang dirindukan ataukah malah kita dijauhi atau enggan untuk saudara dan saya hadir? Mari kita renungkan selama ini. Padahal Yesus mau setiap saudara dan saya kehadirannya dirindukan, dinantikan. Karena ada satu yang bernilai dalam diri Bapak Ibu yang tidak orang lain punyai. Nanti kita akan pelajari saudara. Keteladanan yang bagaimana yang ada dalam diri saudara dan saya. Bukan sekedar kita rutin datang ibadah, mendengar khotbah, lalu sudah sampai minggu depan kita datang lagi. Bukan itu. Ada satu yang perlu setiap kali ibadah, ada nilai-nilai yang ditanamkan gembala saudara untuk kita praktek. Satu kali saya dipercaya mengelola satu persekutuan doa, satu perusahaan saudara ya. Pak tolong Pak bikin pemuritan. Siap, bayangkan saya pemuritan itu saudara ya. Saya sudah siapkan bukunya, modul-modulnya, harus ada tugas, ada PR, ada aplikasi yang wah sudah pokoknya. Terus yang punya ngomong, Pak waktunya cuma 30 menit. Nah pemuritan apa 30 menit ya saudara. Saya punya saudara, aduh apa ya. Tapi saya tidak mau sampai eman ini. Ya ini kan jemaat juga. Harus diajari firman. Wah saya bikin lagi susun yang sederhana, yang bisa langsung dipraktekkan saudara. Dan oke, kita bagikan saudara dan saya katakan ibu-ibu ya karena ini usianya juga di atas 60 saudara ya, sudah berumur kebanyakan. Tolong makalah ini saya bagikan lalu ada tugas yang harus dipraktekkan. Nanti minggu depan sharing. Apa yang reaksinya saudara? Ada satu ibu yang biasa juga satu pelayanan, dia ngomong, Pak David, ojo kayak ngene Pak, iso gak teko minggu ngarep Pak. Iso gak teko mana gawat iki. Iya ya, awak dhewe duduk gereja ini. Bukan gereja saya kan ya. Jadi saya nanti kalau sampai jemaatnya merotoli apalah saya salah saudara. Iya tapi terserahlah kalau mau dikerjakan ya boleh, enggak ya terserah. Sudah, kita ini ya kadang
Baru dikasih PR, saudara. Baru dikasih tugas untuk praktek. Dari sekolah minggu, saya perintah hatinya sendiri. Suara hati mengisi gitu saudaraku ya. Lalu itu anggur. Jadi dapat perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan juga jadi berkat buat sesama. Amin. Amin. Makanya dia disuruh ninggalkan ngurus buahnya. Terus melayang-layang ngurusi. Kakek urusan yo katanya gitu saudaraku ya. Lalu baca lagi Yohanes pasal 2 ayat 2 dan ayat langsung pulang, nggak ada tugas-tugas. Yohanes 2 ayat 2 dan 3. Apa di sini? Diundang juga ke perkawinan itu. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tugasnya. Kehabisan anggur. Lalu cerita ini enggak usah dibaca kabeh, enggak nutut nanti, tapi saya yakin Anda tahu cerita. 1 Timotius. Buyung-buyung kosong itu ibunya Yesus pesan sama pelayan-pelayan di situ. Apa saja yang dikatakannya, kamu harus taat ya, jalankan. Wes masih masuk akal, gak masuk akal. Apa saja yang diomong sama rabiku ini harus dituruti. Benar, saudara. Setelah dilihat memang kehabisan anggur, Tuhan Yesus ngomong sama pelayannya, bawa air sumur, dituang di buyung-buyung kosong. Wah, dituang. Batine kira-kira ya yang kerja itu batine iki wong waras apa ora ya gitu. Wah, air sumur kok disuruh tuang di dalam buyungnya anggur. Tapi singkat cerita, ternyata setelah dipenuhi semua, kalau itu enggak dipenuhi semua, enggak jadi, saudaraku. Ketaatan itu harus tuntas, ya. Ketaatan itu harus tuntas. Kalau taat enggak tuntas, setengah-setengah, lek gak kedaden ojo salah gitu ya, ojo nyalano siapa-siapa. Dituang, dipenuhi semua. Ketika sudah penuh semua, baru Yesus bilang, cedok itu, bawa ke kepala resepsi. Gitu. Ini dredeg loh yang bawa, dredeg tak kira-kira bawa air sumur, dicedok, disuruh kepala resepsi ngicipi. Iso dihukum, saudara. Tapi memang tak taat iman itu riskan. Hikmat yang penuh resiko. Tapi harus dijalankan. Anda harus berani take risk, ambil resiko untuk melakukan iman. Amin. Ya, dibawa, dicedok, dibawa. Apa yang terjadi? Kok lebih enak dari yang tadi. Kepala resepsi ini datang kepada tuan rumah. Kamu nakalan. Orang lain itu kasih yang baik dulu. Baru kalau sudah habis yang baik, yang tambah-tambahan itu yang kurang baik. Ini kamu tadi kasih yang itu, sekarang jauh lebih baik. Secara manusia, itu yang pertama itu pasti lebih manis. Kalau sudah belakangan, itu manisnya jadi sepo, saudaraku ya. Tapi bagi Tuhan, yang sepo, yang air sumur itu tadi, bisa jadi lebih manis daripada yang pertama. Itu ya. Cerita ini Anda sudah tahu di ayat yang ke-10, tolong sebentar. Yohanes 2 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya,
Dan engkau mengeluarkan air anggur yang baik itu setelah habis semua. Kalau Anda mengasihi, Ya, saya mau memberikan ulasan sedikit, saudaraku. Pesta di Kana, mujizat di Kana ini adalah ayat yang ke-11. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus di bumi. Jadi yang pertama kali harus dikerjakan, mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan adalah dalam pernikahan. Dalam pernikahan. Karena pernikahan itu pada manusia manis di mulut, manis di awal. Kalau sudah podo tuone, apa omongnya? Tambah tua, tambah cerewet. Tambah tua, tambah angel diomongi. Itu yang setia loh saudara, itu sudah yang setia. Yang enggak setia, istri masa tua. Bukan istri masa muda, itu lebih nemen lagi saudaraku ya. Jadi Anda harus tahu, yang butuh dijamah oleh Tuhan pertama kali adalah keluarga. Karena keluarga adalah persekutuan manusia yang dibentuk oleh Tuhan pertama kali dicipta. Ada Adam, dikasih Hawa, diberkati, dikasih anak-anak. Dan yang pertama kali dirusak oleh iblis melalui ular tua adalah pernikahan dan keluarga. Iblis merusak Hawa. Hawa makan buah larangan. Dan bukan Hawa sendiri, tapi Hawa bawa Adam ikut makan. Persekutuan dengan sesama itu dirusak, otomatis persekutuan dengan Tuhan juga jadi rusak. Rusak, saudaraku, semua jadi rusak. kata-kata yang benar. Yang pertama kali dilakukan oleh Adam adalah ketika Tuhan tanya, apa? Di mana kamu Adam? Jawabnya adalah, ini istri yang mbok kasihkan aku ini loh. Katanya tulang rusukku, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia merusak aku, dia ngajak aku ngelanggar. Ada kalanya, saudaraku, waktu Abraham sewot. Kapan Abraham sewot? Ada yang tahu? Abraham pernah sewot. Sabar loh Abraham itu ya. Tapi pernah sewot. Kapan? Ketika Sarah istrinya bilang, anakmu ini besok usir. Wih, saudaraku, teng 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 gitu kepalanya Abraham itu. Marah. Tapi malam Tuhan bilang, apa yang dikatakan Sarah itu betul adanya. Turuti dia. Wah, isu-isu dibawakan anggur, dibawakan bekal, lalu Ismail kesayangannya, anak pertamanya itu saudaraku ya, digendongno ke Hagar dan bilang, pergi jauh kamu. Diusir. Ada kalanya memang nurut istri, karena istri ini penolong, ngingatkan, kalau enggak diperhatikan, enggak didengar istri ini, kita bisa kebablasan. Bapak-bapak, suami-suami Suka film kungfu, saudara. Kebablasan apa? Lupa kontrol. Kontrol apa? Kontrol firman Tuhan dan perintah Tuhan, kebenaran dan kehendak Tuhan. Lupa. Harus didengar. Tapi bapak-bapak, suami-suami juga harus punya awasi dirimu sendiri. Awasi ajaranmu. 1 Timotius 4. Supaya apa? Kemajuanmu itu nyata. Kalau engkau enggak punya mengawasi diri sendiri, enggak ngawasi ajaran firman yang ada dalam hidupmu, engkau enggak bisa tahu kapan harus nurut, kapan enggak.
Kapan harus dengar, kapan enggak. Gitu, Adam makan buah larangan itu. Dan setelah makan buah larangan itu, apa yang dilakukan? Adam bilang, ya ini tulang dari tulangku. Bapak Ibu, zaman sekarang yang diselana sapa, Saudara? Sing ngekei. kalau sendirian, wah, Berikan kepadaku itu kalau penekanannya ditekankan. Iya, dia menyampaikan padaku itu merusak aku, jadi seorang yang dipakai. melakukan pelanggaran. Padahal Amsal ya Pasal 18 ayat 22. Puasa. Pokoknya boleh ditampilkan ya. Siapa yang dapat istri itu dapat Luar biasa saya sesuatu yang baik, Nah, saudara, kenal, dikenan oleh Tuhan. Kalau Adam ini tidak dikenan Tuhan, tidak diberi yang baik. Kalau tidak diberi yang baik, tidak dapat berkat yang baik, tidak dapat istri. Karena Tuhan tahu Adam butuh teman. Tuhan mau berbuat baik bagi Adam, diberikanlah Hawa. Tapi ternyata sesat. Gitu. saya ngomong gini, saya Kan, ya, menyesatkan. Dan saya balik ke ayat tadi. Apa yang terjadi? Pernikahan pertama yang dibentuk Tuhan sendiri. Seperti persekutuan pertama di perjanjian baru. polisi dalam mobil. Kan itu apa? Saya tanya, Anda bisa jawab enggak? Persekutuan pertama yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Tutup. Loh, tapi aku enggak tahu itu. Hubungan guru dan murid. 12 murid yang dipilih Tuhan sendiri yang milih. Betul? Yang paling tahu ya orang terdekat. Murid itu pilihan Tuhan sendiri. Apakah hidupnya sudah sesuai? Dirusak sama iblis dengan datangnya duit. Duit ditunjukkan kepada Yudas Iskariot, matanya juga kepiur-kepiur, saudaraku ya. Karena matanya kepiur-kepiur, dia lupa, lalu dia mengkhianati gurunya dan menjual gurunya dengan 30 keping perak. Persekutuan pertama perjanjian lama awal ciptaan adalah keluarga, adalah rumah tangga, suami istri yang diberkati oleh Tuhan dengan anak-anak. Dirusak oleh iblis. Yohanes 3:16, aku Tuhan kedua, mempelai laki-laki surga. Hanya di mana sama-sama agape nih kata-katanya. Murid-murid membawa berita sukacita Yaitu dan menjadi orang-orang berdosa mempelai perempuan Kristus. Jadi bayang-bayang daripada mempelai pertama ke mempelai kedua, yaitu sama-sama mempelai sid. Hari ini mari kita Itu adalah keluarga yang mempelai yang ada dalam dirusak sama setan. Ngenes saudaraku ya. Kalau jadi Tuhan itu misalnya supaya mengenal kasih. punya rencana segala, ngenes entek semuanya. Tapi untung Tuhan kita itu luar biasa. Dia maha kasih, dia tidak membiarkan rencananya gagal. Rencananya atas manusia. Tuhan akan menampakkan siapa. Dibentuk keluarga-keluarga yang dibentuk. Dan rencana Tuhan atas sidang jemaat. Perhatikan baik-baik. Kasih yang kau punyai. Akhir zaman yang Banyak orang datang kepada dengan kekasih surgawi. Itu tidak dibiarkan rusak. Amin. Tidak dibiarkan rusak. Itu sebabnya ada mujizat pertama. Begitu Yesus turun ke dalam dunia, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah air berikutnya, yaitu bagaimana anggur di Kana. Jangan membiarkan hari ini teruji, saudara. keluargamu rusak. Jangan. Baik itu penderitaan, Jangan dibiarkan rumah tangga
keluarga rusak. Karena begitu rumah tangga adalah himpunan terkecil dalam masyarakat. Betul? Kalau sak kampung ada satu RT, itu Pak Narto itu RT. Kalau warganya semua itu misalnya terdiri dari 50 kakak gitu. Kakak ini saben dino gegeran, mumet RT ini. Iya toh? Kalau kakak 50 kakak ini ternyata bukan kakak utuh semua. Ini istri pertama, kedua, ketiga, keempat, sak kampung istri ke-70 gitu. Waduh. Sabenari istri ke-70 ngelabrak istri pertama. Ngelabrak istri kelima. Terus masyarakatnya jadi gimana kira-kira? Rusak. Masyarakat rusak, gereja juga rusak. Itu pun yang bisa memungkiri. Anak-anak yang dibentuk dari keluarga yang tidak utuh, itu seringkali luka batin. Maka kita mulai ragu terhadap Luka batin. Tidak usah jauh, keluarga tidak utuh. Seorang anak lalu diberikan kepada keluarganya, tantenya misalnya. Wah, anak ini besok gedenya ngomong apa? Aku tidak dicintai mama, mbak papa loh. Itu sebabnya aku dikekno tante sama loh. Ada banyak luka, dan luka ini bawa dampak besar pada karakter anak, pada sikap dan respon. Itu sebabnya Tuhan sangat menjagai keluarga ini. Yang sudah cair, yang sudah jadi seperti air sumur. atau serangan ajaran palsu. Bahkan dengan kuasa firman-Nya. Para pengajaran palsu. Kuasa firman mengubah Tentang Yesus Kristus. di air anggur yang Makin digaung. pertama. Amin. Yang penting apa? Dengar, taat. Dengar, menghargai firman, dan taat. Amin. Jadi anak-anak, jangan khawatir. Kalau engkau adalah anak dari buah nikah yang sudah terpecah belah, bukan ngurui Anda yang nikah jadi pecah belah, gak wurung anakku ditolong Tuhan. Bukan, saudaraku ya. Tapi bagian Anda harus Anda kerjakan dengan sangat baik. Lalu Anda pasti ditolong oleh Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan dari yang hancur lebur, dari yang Saat saya keping. saudara yang membuat fitur Itu bisa jadi air anggur yang lebih manis daripada anggur yang pertama. Kita baca Mazmur 1. supaya jemaat waktu Baca aja. 128 ayat yang saya membuat. nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi Kan lumayan ini ya. Ya akhirnya anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. buat apa? Berbahagialah Mau pamer. Iya ya, nggak perlu ya. tangga, kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Dia akan jadi pohon kehidupan bagi rumah tangga dan keluarganya. Tidak disebut, tapi ini orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, artinya siapa yang kerja di rumah, di keluarga? Bapak-bapak, kepala rumah tangga, kepala keluarga, kerja, pulang bawa hasil. Masih banyak khotbah saya sudah. Menjadi teladan bukan sekedar pilihan, itu adalah sebuah panggilan. Ya. Keteladanan tidak bisa kita pilih. Oh hari ini saya mau jadi teladan, besok enggak. Teladanan itu panggilan. Panggilan siapa? Orang Kristen. Resiko saudara menjadi orang Kristen harus menjadi teladan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Bagaimana jemaat Tesalonika terpanggil menjadi teladan? Ini saudara, ada dua. Yang pertama ada yang selalu mendoakan. 1 Tesalonika 1 ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Siapa yang mendoakan jemaat Tesalonika, saudara? Siapa? Gembalanya, bukan? Otomatis Burung pipit membangun rumahnya dan memberikan tempat bagi anak-anaknya. Saudaraku, burung pipit itu yang burung pipit lagi keluar cari makan, cari juga jerami yang dikumpulkan, disusun, saudaraku ya, jadi sarang. Dan di sarang inilah dia punya istrinya, punya anak dan memelihara anak-anaknya gitu. Ini persis, saudaraku ya. Jadi seperti ini ceritanya. Lalu dikatakan istrimu seperti, nah ini pohon anggur. Amin. Istri anggur yang subur dalam rumah. Baru nanti anak-anak itu jadi bukan cuma pohon jahit, tunas zaitun. Jadi kalau tunas itu masih karena nggak ada yang nggak mantau. Gitu saudaraku ya. Ini pohon, saya sebut sebagai pohon anggur dulu ya. Pohon anggur, makanya cintai istri Pun sebagai mudamu. Jangan cari istri di masa tua. Amin. Amin. Silakan oleh namanya ketua. Ya, punya istri di masa muda. Amsal 15 ayat yang ke-18. Diberkatilah kiranya sandangmu. Bukan cuma pangan tapi sandang. Bahkan internasional. Kitalah dengan istri masa mudamu. Amsal 19. Rupinadi. Tetaplah setia. Ya, yang dikehendaki Tuhan kepada setiap orang adalah kesetiaan. Jadi makanya kalau ada orang disayangi, hebat kuat, sumber sukacita gitu saudaraku ya. Waduh, gimana caranya membawa suasana dalam rumah tangga, dalam keluarga. Istri ini cocok. Maka kehidupannya semakin jauh dari Tuhan. Mari kuasel tua. Kau punya gembala yaitu anaknya mengkeret kabeh saudaraku ya. Purut. Apa yang Itu yang dibenahi oleh Tuhan. Persedia menjadi teladan yang mempengaruhi Makedonia dan Akaya. Ternyata 1 Tesalonika 1 ayat 5 ada dua peran, yaitu pengajaran dan Roh Kudus. Sebab ini tanggung jawabmu bekerja dan menjalankan tugas juga dengan kekuatan oleh Roh dan keluarga. Kalau rumah tangga keluarga ini baik hubungannya seperti Mazmur 128, maka anak-anak generasi berikut akan jadi seperti tunas buah zaitun. Tunasnya zaitun. Itu sebabnya saudara ada ayat yang lain, Mazmur 112 ayat 2. Mazmur 112 ayat 2. Mazmur bahwa Yesus itu anak cucunya saja. Maka kalau kasih akan diberkati. Itu masa angkatan anak cucu. walaupun kepercayaan berbeda. Belum jaitunnya, tapi tunas. Tunasnya apa? Bukan pohon mangga, walaupun manis tapi tidak tahan. Kasih saja. Pohon zaitun. Jadi anak-anak untuk masa depan punya karakter yang luar biasa bagusnya. Bebas melanggar hukum. Ayat yang ke-6. Dia adalah mahkota orang tua. Dan anak cucu adalah apa? Mahkota orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Anak cucu. Bangga enggak kalau anakku itu dokter spesialis loh yang di Manado itu. Terus yang satu di Amerika itu pengacara ulung. Oh yang satu lagi, kebanggaan orang tua adalah kalau anak cucunya jadi pohon jahit. Siapa bilang hari Minggu? Sebaliknya anak cucu juga ojo sampai izin ngakoni wong tua. Jalan-jalan sambil nonton.
siapa kamu? Saya dulu jemaat di sini ada satu orang yang saya kasihan. Juga menghormati hari Sabat. Waktu ikut saya pergi, terus ditanyai sama makan di satu depot gitu. Ditanyai sama yang punya depot, oh kamu asal sini? Iya. Loh papamu namanya siapa? Nggak wani ngomong, saudara. Aku ya heran, kok gak wani ngomong. Bertumbuh iman. Saya panggil pribadi. Memungkinkan. Jenenge bapak. Ambil waktu. Kalau ayo gak diakoni kok, katanya gitu, saudara. Kasihan toh? Kemana saya harus ke gereja? Anak itu adalah rekan kerja. Di mana saya bisa beribadah? Ambil waktu. Orang tua itu adalah kebanggaan anak-anak. Di mana saudara mendapatnya? Orang tua. Saya telah melihat bagaimana di tunas jahit, maka orang tua harus bisa mendidik dan mendisiplin anaknya sejak dari masa kanak, masa muda. Ojo wis salah sik dhewe. Ke air yang tenang. Wis keliru sik dhewangi, anaknya ndak tahu salah bener. Harus bisa mendidik. Kalau ndak bisa mendidik, saya yakin dan percaya di Mazmur 120 ini memperingati hari pencurahan. Lagi milik pusaka Tuhan. Saya rindu saudara semua. Panah di tangan dipenuhi Roh Kudus. Panah di tangan pahlawan. Saya ada kirim gambar sih sebetulnya. Mengalami lawatan Tuhan. Itu banyak ya. Akhir mungkin saudara masih banyak sebetulnya. Yesus datang ke dunia muda. Saudara. Siapa yang bentuk? Ya tangan. Ini loh saudara. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Ya, ada ayat yang lain. Dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ternyata Yesus menyelamatkan juga membawa apa? Kedatangannya murka. Bayangkan saudara, anak Anda yang belum percaya Yesus mendapat murka, ibu Anda dan seterusnya. Kalau kekristenan kita ini loh tidak teladan, itu loh samping-samping saudara paling tidak akan musnah oleh murka Allah, nggak akan ditahan-tahan murka Allah ini. Kedatangan yang kedua kali. Tapi Anda sendiri selamat. Betapa sedih saudara melihat seperti itu. Kami pun bergumul menangis, Tuhan tolonglah. Kalau masih ada kesempatan. Ulang kebenaran firman Tuhan itu. Supaya tidak kesulitan. Lek cilik sampai masa mudanya ndak pernah dididik firman, saudaraku. Besok tuanya wangil setengah mati. Masa sebagai kesimpulan keteladanan yang benar bukan hanya sebagai cerminan kualitas hidup. Dulu kalau meso saya ingat saya ini ndak ngerti saudaraku ya, tonggo itu meso melok meso. Wah, mama. Tuhan Yesus berkati. Sudah minyak putih masih ditambahi lombok. Diudek banget. Untuk bersemangat di akhir zaman menjadi teladan buat orang lain.